jadinya lesehan. Tadinya saya udah mau siapin kursi, cuman kita digeser. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan jadinya lesehan. Karena kalau misalkan pakai kursi, nggak akan cukup nih satu angkatan. Nah, hari ini kita akan memulai untuk sosialisasi KRS tahun 2024. Untuk tahun ini, kita nanti akan ada perubahan kurikulum. Ya, akan ada perubahan kurikulum. Kita akan buat kurikulum terbaru yaitu 2024. Nanti apa namanya mata kuliahnya apa aja nanti akan saya share. Nah, sekarang kita akan melaksanakan KRS itu nanti tanggal 13 Agustus ya, kalau nggak salah. Nah, sebenarnya jadwal itu sudah muncul ya, plus sama dosen, nama dosennya. Jadi terserah kalian nanti mau pilih siapa aja terserah. Semua dosen di elektro sama ya, saya tekankan sama. Nggak usah, saya pengen sama dosen ini sama dosen itu, nggak usah. Sama soalnya. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kalian nggak bikin tugas, tetap aja nilainya nggak akan keluar. Ya, mungkin ada teman-teman yang sempat nilainya nggak keluar ya, berarti ada nilai yang tidak ada. Jadi nilainya 0 sehingga nilainya tidak keluar hurufnya. Gitu ya. Nah, terus sekarang kalian sudah mulai ceritanya adalah war gitu ya. Kita cuma 1 hari loh ya. Kita cuma 1 hari. Kita cuma 1 hari untuk pengisian KRS. Jadi usahakan standby. Yang pasti standby. Kalau misalkan nanti pada hari H ternyata ada koneksi yang kurang, ya ini ya, maksudnya sabar aja. Jadi nanti coba lagi ya. Terus nanti eh, diusahakan jangan, tadi saya udah bilang jangan milih satu dosen aja ya. Jadi kenapa? Kalian sudah mulai mengarah ke peminatan ya, harus sudah mulai ancang-ancang dari semester 3 ini mau masuk peminatan yang mana ya. Jadi akan ada perbedaan sama teman satu kelas ya. Dulunya misalkan kemarin 2 semester kelas A gitu ya, atau 2 semester kelas B. Nah, ketika nanti di semester 3 ini pasti kalian akan berpisah. Gak apa-apa, nggak usah sedih. Kan masih satu kampus ya, kecuali pindah kampus. Jadi tidak perlu bersedih, pasti akan masih ketemu, apalagi kalau misalnya dosennya sama, bisa masih tukar-tukar materi, tukar-tukar tugas gitu ya, masih bisa. Jadi amanlah, tidak perlu kalian berkecil hati. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika nanti kalian memilih misal ya, materi semester ini saya ngambil kalkulus 2 misalkan. Kalkulus 2 dijadwalkan hari Senin jam 7 misal. Nanti akan berimbas dengan kelas-kelas berikutnya. Ya. Jadi tergantung dapatnya apa nanti pasti akan bergeser. Jadi tidak selamanya ketika dapat yang A akan selamanya dapat A. Gitu. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi mungkin aja yang satu mata kuliah satu di A, nanti kelasnya yang di B dan sebagainya. Karena menyesuaikan dengan waktu kalian pada saat memilih mata kuliah, pada saat KRS, supaya apa? Supaya tidak bentrok. Ya. Jadi nggak mungkin kan apa namanya ambil mata kuliah terus nanti ternyata bentrok. Ya. Jadi itu saya bilang dari awal jangan milih-milih dosen. Ya udah orang sama kok materinya yang kita ajarkan sama ya. Oke. Hari ini jadi kita akan membahas tentang KRS, tentang semester 3 dan juga mata kuliah konsentrasi. Oke. Nah, buat teman-teman yang mengulang. Nih. Buat yang mengulang ya, kalau mudah-mudahan sih nggak ngulang. Berarti semester ini karena nanti ada angkatan 2024, biasanya PA akan menganjurkan kalian untuk mengulang terlebih dahulu. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ini. Dasar teknik tenaga listrik, fisika dasar. Waalaikumsalam. Fisika optik dan fluida, ada perbedaan ya.
Kemudian ada kalkulus 1, ada pengukuran besaran listrik, ada praktikumnya, ada rangkaian listrik, dan ada sistem digital. Boleh saya cerita sedikit? Kalau misalkan, Bu, saya mata kuliahnya lulus, tapi praktikumnya nggak lulus. Karena praktikum ini masuk di KRS, berarti otomatis kalian mau nggak mau harus mengulang praktikumnya saja. Ya, jadi kalau misalkan saya praktikum sistem digital yang ulang karena tidak dibuka, berarti kalian tidak bisa mengambil. Jadi ngambilnya kapan? Ketika mata kuliah praktikum sistem digital dibuka baru bisa diambil. Sampai sini paham? Paham ya? Caranya mengambil. Kalau kemarin belum ini kan, belum war-waran kan ya, belum kan? Jadi ini baru battle pertama kan? Nah, ini ya. Jadi nanti kalian apa namanya? Pengisian KRS ya, caranya adalah begitu. Ya. Semester 1 yang dibuka adalah ini. Jadi misalkan kemarin, misal kemarin saya ngulang kalkulus 1 karena kalkulus 1-nya saya dapatnya D misal. Berarti kalian harus mau nggak mau harus diambil kalkulus 1-nya. Ya, mumpung lagi dibuka, mumpung lagi ada, langsung diambil daripada nanti di nanti-nanti. Ya, jangan sampai kalian nanti mau lulus ternyata masih ada satu mata kuliah di semester 1 yang nilainya belum memenuhi syarat untuk lulus. Harus diperhatikan itu ya, harus diperhatikan. Jadi dilihat lagi KRS-nya waktu semester 1 ada yang kira-kira ada yang ngulang nggak? Kalau nggak ada yang ngulang berarti aman ya. Bisa ngambil ke semester 3 sampai semester 5. Oke, sampai semester 1 udah aman? Aman ya? Oke, ini adalah mata kuliah semester 3 yang akan kita buka. Boleh perhatikan baik-baik. Jadi nanti ada dasar elektronika, bentar ya, dasar elektronika, dasar telekomunikasi, matematika teknik 2, material teknik elektro, praktikum elektronika, praktikum RL, praktikum sistem kendali, dan statistika probabilitas. Ini tadi juga ya, yang sebelumnya. Ini ya, semester 1 dan semester 3 ini adalah sudah mulai kurikulum 2024. Jadi kita semester depan sudah menggunakan kurikulum 2024. Ya. Oke, boleh diperhatikan dulu. Kira-kira ada yang udah diambil belum? Ada yang udah diambil belum? Coba, ada mata kuliah yang udah pernah diambil belum? Apa? Dastel, terus material, praktikum apa? RL ya, praktikum RL. Otomatis semester 3 berarti kalian tidak sebesar 21 SKS. Ya kan? Ya, berkurang apa tuh? Dastel berapa SKS? 3 ya. Terus material berapa? 2. Terus sama praktikum RL 1. 1 terus 2, 3 tambah 3 berarti kurang 6. Berarti hanya 15 SKS. Kalau kalian IPK-nya, kan kita udah mulai main IPK ya? Bentar. Kita udah main IPK ya? Kalau kemarin mau KRS-an semester 2 mainnya IP, ya kan? IP itu adalah 1 semester. Tapi kalau IPK 2 semester digabungkan kemudian dibagi. Jadi kemarin 2 semester udah menempuh berapa SKS nih? Misalkan anggap aja udah menempuh 40 SKS. Nah, nanti nilainya dijumlahin tuh A kali 4 SKS kali nilainya berapa kalian? Misalkan A gitu ya, 4. Jadi 4 kali 4 nilainya ada 16 dijumlahin segala macam, di total hasilnya itu adalah IPK kalian. IPK itu yang dipakai untuk KRS semester 3. Kalau kalau IPK-nya 1,9 berarti dia cuma bisa mengambil sebanyak, yang masih ingat nggak? Yang masih ingat nggak? Kurang dari 2. Ya, habis dia.
Berapa SKS bisa diambil? Kurang dari 2 hanya bisa mengambil 15 SKS ya. Terus antara 2 sampai kurang lebih 2,5 ya, saya juga lupa. Kurang lebih dapatnya adalah 18 SKS. Sisanya di atas 2,5 boleh mengambil sampai 24. Nanti dilihat lagi di siakat IPK saya kira-kira berapa. Ada nilai yang belum keluar nggak? Saya mau nanya nih. Ada nilai yang belum keluar nggak? Sok. Pada pegang HP kan? Coba dibuka KRS-nya, siakatnya. Ada mata kuliah yang semester kemarin belum keluar enggak? Udah keluar semua apa belum? Jangan-jangan mata kuliah saya yang belum. Coba dilihat. Bisa nggak? Mata kuliah apa yang belum keluar? Apa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Kita diskusi di sini. Saya nggak akan kasih jadi nilai E kok, tenang aja. Ya, bentar. Belum, saya lagi nanya ini mata kuliah apa yang belum keluar nilainya. Bentar dulu itu mah, belum sampai ke sana. Nggak ada, semuanya berarti udah keluar ya. Berarti kemarin ambil berapa SKS? 20? 20 apa 24? 20 ya? Kurang lebih 20 ya? Berarti semua sudah keluar ya? Aman ya? Berarti kalian nanti keluar tuh biasanya IPK-nya berapa tuh? Kira-kira berapa? Itu nanti bisa dipatokannya adalah ini ya. Supaya untuk mengambil di semester 3 ini. Oke. Sudah cukup penjelasan sampai sini? Ada lagi yang mau ditanyain? Jangan dulu keluar dari sini. Kita baru mau ke semester 3. Ada lagi yang mau diomongin? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum semester 3 nih? Yang lalu-lalu dulu nih. Ada nggak? Nggak ada? Puas ya sama nilainya ya? Oke. Kita sekarang masuk ke nggak puas. Kalau nggak puas itu mah gimana? Tinggal dilihat. Oke. Kita sekarang masuk ke semester 3. Tadi ceritanya bahwa ada mata kuliah yang sudah pernah diambil. Sebanyak berapa tadi? 6 SKS. Berarti yang pernah diambil adalah dasar telekomunikasi dan material teknik elektro dan juga praktikum. Penggantinya apa, Bu, yang 6 SKS? Ya, penggantinya apa, Bu? Kan kita punya kelebihan 6 SKS ya. Nah, silahkan Anda mengambil fisika optik. Kenapa? Ya, ini yang diutamakan. Sebanyak berapa fisika optiknya? 3 SKS. Benar 3 SKS? Kenapa kok muncul ini, Bu? Ini masuk di dalam yang tadi saya bilang, kurikulum 2024. Tadinya ini ada mata kuliah lain. Tapi ternyata mata kuliah itu tidak dianjurkan oleh forum ya, forum teknik elektro dan juga bukan nggak dibutuhkan juga sih, maksudnya bisa diganti dengan mata kuliah yang lebih lebih masuk ke dalam teknik elektro untuk nanti persiapan dunia kerja ya. Jadi kita punya 3 SKS fisika optik. Masih kurang 3 SKS lagi kan? Masih kurang 3 SKS lagi, kalian boleh nih ya, boleh ambil yang semester 5.
Boleh nih ya, boleh. Wih, sanggup nggak nih? Gitu kan. Nanti kita lihat mata kuliah semester 5. Yang kedua, kalian boleh ambil mata kuliah pilihan. Yang terakhir, yang aman nih, yang bisa banyakan nih, kalian boleh ambil MKWU apa tuh? Mata kuliah wajib universitas. Apa aja isinya? Pancasila. Oh enggak, bahasa Inggris enggak? Pancasila. Apalagi? Bela negara. Terus apa lagi? Filsafat ya. Filsafat dan kawan-kawan ya. Ini saya nggak bisa tidak boleh ngambil, saya nggak bisa. Kenapa? Perintah universitas ya, perintah universitas. Kalau misalkan, oke, udah sampai sini udah paham? Jadi 3 SKS ambil fisika optik, ya kan? Dan yang 3 SKS lagi silahkan cari nanti keluarnya di KRS apa, mata kuliah apa. Misalkan mau janjian sama temennya, ambil Pancasila yuk, silahkan. Barengan yuk ngambil bela negara, silahkan. Boleh, nggak apa-apa. Mau sekelas lagi nih sama kecengan, boleh ambil bareng-bareng. Ambil yang Pancasila hari Senin ya, atau ambil kewarganegaraan yang hari Kamis misalkan. Silahkan. Ya, silahkan diambil. Supaya untuk memenuhi sisa tadi ya, 3 SKS ya. 3 SKS tambah 3 SKS sudah jadi 6 SKS sehingga semester 3 kalian sudah bisa mengambil 21. Mau lebih, monggo. Mau cukup 21, nggak masalah. Ya. Kalau misalkan, waduh ternyata kemarin semester 1, semester 2 saya keteteran. Ya udah, 21 SKS aja. Masih aman kok sampai 3,5 tahun. Cita-cita 3,5 tahun kan? Ya, masih aman. Masih aman. Saya bisa jamin masih aman. Asal belajar. Ya, asal belajar. Oke? Sampai semester 3 udah? Sampai semester 3 udah? Mau lihat yang semester 5? Kita lihat yang semester 5. Nah, ini semester mata kuliah yang ada di semester 5. Apa aja tuh? Agama 2 SKS. Ya, bahasa Indonesia 2 SKS. Lebih dong jadi 22. Nggak masalah. Kan selama IPK-nya masuk di sini, salah. Selama IPK-nya, jadi salah. Selama IPK-nya masuk di sini, aman. Menurut saya nih, buat yang masih masih slay gitu ya, 21, 22 SKS itu udah cukup. 3 hari, 4 hari di kampus, sisanya bisa istirahat di rumah. Ya, buat teman-teman yang misalkan sambil kerja, bisa. Masih masuk, ya. Masih masuk kalau 22 SKS tadi. Jadi 3 hari, 4 hari di sekolah, di kampus, 1 hari bisa kerja misalkan. Jadi apa? Misalkan punya coffee shop, nah silakan. Ya, mau jadi barista juga bisa. Apalagi selain bahasa Indonesia, nah kewirausahaan bisa ya. Kalau metode penelitian saya tidak menyarankan karena terlalu berat ya, karena masih terlalu berat. Terus Pancasila, pendidikan bela negara, robotika kalau mau ya. Kalau saya udah cinta banget sama kendali, ambillah robotika. Ya. Boleh ambil robotika ini sebanyak 2 SKS. Mau dipepetin 24, monggo. Ya. Tadi kan 15 tambah 3 ya, yang pasti kan fisika optik adalah 8 SKS. Berarti masih kurang 6 SKS. Ini bisa 3 MK WU, ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadi 6. Atau misalkan cari mata kuliah yang
3 SKS apa tuh? Antena. Oh, antena nggak bisa. Metode numerik bisa. Ya. Terus sama ya paling itu. Metode numerik. Atau nanti ada mata kuliah pilihan yang dibuka. Tapi saya tidak sarankan untuk mata kuliah ya. Karena mata kuliah itu biasanya untuk angkatan 22, 21 ya, diprioritaskan mereka. Nanti kalau misalkan ada yang mau nyelip-nyelip, biasanya akan saya bilang sama Mikmas, drop dulu angkatan 23 biar senang-senang dulu, have fun aja dulu ya. Kita yang selai-selai aja, kita ambil yang MKWU aja. Oke. Ya, belum waktunya kalian memikir terlalu berat. Ya, jangan, belum waktunya. Saya kasih keringanan, jadi ambil aja yang masih yang masih bisa hai. Karena apa? Nanti di semester 4 dan semester 5 kalian akan digenjot sama yang namanya praktikum. Bisa dilihat ya praktikumnya nih. Praktikumnya serem ya. Praktikumnya aja ada berapa noh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Jadi udah semester 3 itu santuy aja dulu. Ya, nikmati dulu kebebasan menjadi kakak angkatan, ya enggak? Ya kan? Dan nikmati dulu berorganisasi, mumpung lagi bisa nih organisasi UKM. Ya, kalau bisa udah ikut aja kemana deh. Nanti semester 5 balik lagi ke kampus, udah mulai konsentrasi buat lulus. Ya, mumpung semester 3, semester 4 mau main-main silahkan. Yang selai-selai silahkan. Mau himpunan, mau BEM Univ, mau BEM FT, silahkan. Ya, tapi nanti mulai semester 5 balik lagi sudah konsentrasi buat lulus. Oke? Itu tadi kuncinya untuk 3,5 tahun. Kenapa saya bilang organisasi? Karena ketika nanti kalian mau semester 5 MBKM, dilihat tuh portofolionya. Pernah jadi ketua belum? Udah pernah berorganisasi belum? Itu akan menjadi nilai tambah buat kalian keterima di MBKM. Ya, itu adalah tips and trick. Oke. Udah paham ya? Berarti semester 3 kalian, berarti angkatan 2023 semuanya sudah tahu ya? Mau ngambil mata kuliah apa aja ya? Semester 3 ya? Karena dastelnya sudah pernah diambil, material sudah pernah diambil, dan praktikum RL sudah pernah diambil, otomatis kita hilang sebanyak 6 SKS. Penggantinya apa? Penggantinya adalah ini ya, fisika optik yang wajib adalah 3 SKS, dan sisanya adalah ini. Boleh ambil mata kuliah semester 5, boleh ambil mata kuliah pilihan, dan boleh mengambil MKWU. Tapi saya sarankan adalah tetap ambil yang MKWU. Ya. Atau boleh ambil semester 5 tapi yang ringan-ringan aja. Ya. Apa sih mata kuliah semester 5? Ini tadi ya. Tuh ya, MKWU tuh ya, agama, bahasa Indonesia, terus Pancasila, bela negara. Nah, mata kuliahnya apa? Mata kuliah pilihannya apa? Bisa kewirausahaan, ya. Bisa robotika, itu yang bisa kalian ambil. Yang ringan-ringan aja, kewirausahaan ringan lah ya. Kan kita belajar tentang wirausaha, robotika kita belajar tentang robotika, tentang robot, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sok. Itu MKWU. Ini masuk MKWU. Tadi yang saya bilang ya, yang MKWU adalah agama, bahasa Indonesia, Pancasila, pendidikan bela nih kan? Nih kodenya nih, MKW, MKW, MKW. Ya. Kalau yang TKE itu pasti punyanya elektro, ya. Pasti punyanya teknik elektro. Ini adalah pilihan, terus apa namanya tadi, kewirausahaan itu juga pilihan gitu ya. Nah, metode numerik itu sebenarnya bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Cuman kewajiban di mana? Di semester 5. Ya.
Kalau mau diambil sekarang, kalau misalnya saya mampu kok gitu ya, boleh kalau mau diambil. Kalau nggak salah sih nggak ada prasyarat deh. Kalau nggak salah nggak ada prasyarat. Tapi saya belum sarankan untuk mengambil metode penelitian ya, masih terlalu jauh ya. Tapi kalau mau ngambil ya silahkan. Soalnya kenapa kalau misalkan diambil sekarang takutnya nanti lupa pas mau nulis laporan, laporan PKL, laporan MBKM, seminar. Nah itu nanti biasanya suka lupa. Jadi udah metode penelitian nanti aja di semester 5. Tadi yang saya bilang ya, udah semester 3 itu selai aja ya, santai aja. Nikmati menjadi kakak tingkat, udah tahu nih pojok-pojoknya UPN Limo gitu kan. Selip-selipannya pojok apa? UPN Limo. Nah, sambil kuliah. Kuliah paling berapa apa namanya? Berapa? 21 SKS kalaupun plus-plus gitu ya. Plus 1 SKS ataupun plus 2 SKS paling cuma 22 atau 23. Seminggu paling cuma 3 atau 4 hari maksimal. Ya. Ya, semester 5. Iya, betul. Makanya saya tadi nggak kasih. Belum kasih. Belum kasih. Makanya tadi kan yang bisa diambil ya, yang bisa diambil selain MKW, ya kan? Yang MKWU tadi yang saya bilang, yang bisa diambil adalah ini ya, mata kuliah pilihan tadi ya, kewirausahaan, terus robotika, ya. Ini adalah wajib untuk peminatan elektronika kendali. Tapi kalau misalkan orang TTL mau ngambil, boleh. Buat jadi apa? Jadi mata kuliah pilihan. Gitu ya. Orang telekomunikasi mau ngambil peminatan telekomunikasi, boleh. Tapi dia nanti akan menjadi penambah untuk mata kuliah pilihan. Jadi maksudnya adalah ambillah mata kuliah pilihan yang menunjang eh, peminatan kalian. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sok. Hmm, betul, betul. Biasanya campur, campur. Bisa aja dengan prodi lain. Jadi isinya nggak cuma elektro, ada industri, ada kapal, ada mesin. Nah, temennya banyak ya, ya, temennya banyak ya. Jadi campur, campur ya. Kecuali kalau agama ya, kalau agama, kalau yang non Muslim biasanya digabung sama yang dari fakultas lain, ekonomi, fikes, biasanya bareng. Gitu. Jadi nggak cuma dari elektro aja, gitu. Nggak juga, nggak juga. Sekarang kayaknya nggak ada yang online kayaknya sekarang, gitu. Tapi sekarang namanya hybrid, ya. Hari pertama nanti pasti datang. Selanjutnya terserah dosennya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sok. Kalau misal kita ulang lagi Hmm, hmm, ada beberapa SKS juga, hmm. SKS. Nah itu tuh terhitung dalam SKS. Iya, iya dong, jelas dong. Ya, iya dong, jelas dong. Terus pengambilannya untuk yang ngulang nih ya, untuk yang ngulang. Untuk yang ngulang itu pengambilannya di jumlah ya, bukan diambil yang terbaik ya. Misal, misal nih, yang pertama, misalkan apa tuh semester 1 yang susah fisika dasar misalkan ya, fisika dasar 3 SKS. Dapatnya apa? Dapatnya D. D ini nilainya berapa sih? 1 ya. 1 ya. Terus ngulang 3 SKS lagi.
dapatnya misalnya dapatnya B. B itu adalah berapa? 3 ya. 3 kali 3 kan 9. 9 ditambah 3 dibagi 6. 9 tambah 3, 12. Dibagi 6, 2. Cakep ya? Mantap ya? Oke, makanya jangan ngulang. Ya. Kalau ngulang, sistemnya seperti itu ya. Kecuali untuk misalkan PKL, terus sempro, sidang. Misal, oh saya mau gasken Bu, gitu ya. Semester 5 ngambil sempro, misalkan. Ternyata nggak selesai. Berarti ini nilainya 0. Tapi bisa diambil lagi di semester 6. Gitu. Ternyata semester 6 juga nggak bisa, gitu ya. Belum bisa. Diambil lagi semester 7. Nah, itu tidak dijumlahkan dibagi 7, enggak. Nilainya tetap 0 sampai dia berhasil menyelesaikan seminar proposalnya. Kecuali itu. Kalau ngulang, sistemnya yang kayak tadi, ya. Tapi kalau apa namanya? Ada beberapa mata kuliah ya yang sistemnya adalah seperti ini. Ketika diambil ternyata belum selesai, nilainya tetap 0. Dianggap 0, jadi bisa diambil di semester depan, bukan nggak harus ngulang dan juga tidak ada penambahan atau pembagian. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Bisa-bisa. Betul. Mm. Mm. Masing-masing. Itu tugasnya ketua kelas. Ya, tugasnya ketua kelas. Misal, apa nih? Semester depan ada apa nih? Salah. Iya. Semester depan ada apa nih? Misalkan, lu kok ngeheng? Ya, ngeheng. Misalkan ini aja, kalkulus aja ya. Misalkan ada kalkulus. Nah, kalkulus itu kan nggak cuma satu kelas ya. Pasti ada A, B, C gitu kan. Nah, ketua kelasnya yang kelas A ngomong sama dosennya. Hari ini gimana? Jam berapa kuliah? Yang kelas B juga sama. Yang kelas B juga ketua kelasnya juga nanya. Ini gimana yang kelas B? Inilah nanti saya akan curcol di akhir ini ya, setelah nggak ada pertanyaan. Kalian jujurly kemarin itu masih kurang komunikasi sama dosen. Ya, sama dosen itu yang harus kita perbaiki. Nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa. Kalian nanti akan ketinggalan. Akan miskomunikasi sama dosen. Ya, nanti ini saya akan kupas lebih lanjut. Ini adalah wejangan ya untuk kedepannya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan lagi nggak? Udah, cukup. Oke, ada lagi yang mau ditanyain tentang KRS? Tentang KRS? Nggak ada? Saya mau titip pesen nih. Satu. Satu, TOEFL. Ikut tes TOEFL mulai dari sekarang. Nggak punya TOEFL, nggak bisa sidang. Oke? Ini syarat dari universitas ya, bukan dari saya, apalagi dari teknik elektro. Nggak. Mulai TOEFL. Jangan coba-coba mau sidang belum ada TOEFL. Nggak akan dikasih izin.
Oke, mulai TOEFL dari sekarang. UPT Bahasa menjanjikan kalau sekali TOEFL dan lolos minimal itu 450 ya. 450 ini akan berlaku sampai kalian lulus. Jadi nggak usah TOEFL lagi. Asal disimpan ya sertifikatnya. Jadi kalian nggak perlu lagi TOEFL, sidang udah nggak peduli gitu ya. Sidang tinggal sidang, asal dapat TOEFL-nya 450. Lebih baik dari sekarang. Kenapa? Semakin banyak semester, semakin ke depan ya, satu inflasi, kedua harga lesnya semakin mahal. Soalnya ketika kalian mepet mau sidang belum punya TOEFL, harus cepet-cepet dapat nilai TOEFL, skor TOEFL, ikut les, terakhir saya dapat angkatan 2020 harganya 1 juta. Nanti kalau kalian mundur-mundur, saya nggak tahu harganya jadi berapa. Ya. Tes TOEFL berapa sih, Bu? 75.000. Jomplang ya. Jadi tes TOEFL dari sekarang. Kalau misalkan bulan ini nggak lolos, masih ada 2 bulan kemudian. Berapa? Masih 75.000 daripada 1 juta. Oke? Kuncinya apa lagi? Belajar dulu TOEFL-nya, baru tes. Jangan langsung main asal TOEFL. Ya, jangan langsung main asal TOEFL aja langsung keluar-keluar 350 nangis nanti. UPT Bahasa juga sudah mulai membuka kalau misalnya kalian tes TOEFL di luar. Boleh, tapi ada syaratnya. Satu, harus yang EBT ya, kalau nggak salah ya. Jadi nggak boleh yang komputer CBT itu nggak boleh. Jadi benar berdasarkan paper base. Satu itu. Yang kedua, harus mau dikonfirmasi. Misalkan nih, Agung ngasihin ke UPT Bahasa. Nih saya udah TOEFL 450 nih. 480 malah misal. Terus pas dikonfirmasi, benar nggak yang namanya Agung pernah tes TOEFL di sini? Ternyata enggak. Berarti itu gagal. Ya, tidak diakui. Mau nggak mau harus TOEFL di UPT Bahasa. Itu ya. UPT Bahasa boleh, sekarang sudah membolehkan kalian mau tes TOEFL di luar, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus yang paper base, sama yang kedua harus mau dikonfirmasi. Ya, karena ada kejadian, mau sidang cepet-cepet gitu kan, biar lolos sidangnya gitu kan. Syarat utamanya adalah TOEFL, dia ngasih TOEFL temennya, namanya diganti namanya dia. Ya, dan itu nggak cuma 1 orang, 5 orang kalau nggak salah. Ya, jangan sampai kayak gitu. Makanya saya ngomong dari sekarang, TOEFL. Karena kalian lulus pun harus ada TOEFL. Nggak ada TOEFL, nggak bisa ambil ijazah. Bukan saya yang bikin syarat ya, tapi universitas. Bukan saya yang maksa, saya membebankan kalian, enggak. Tapi universitas yang minta. Kalau saya mah udah aja lulus aja. Ya. Ini syarat dari universitas. Kalau nanti nggak ada nilai TOEFL, kan dilihat tuh, TOEFL-nya mana nih, gitu kan. Ketika nggak ada, ijazah nggak bisa diambil. Ya, sebegitu pentingnya TOEFL. Oke. Satu. Yang kedua adalah PKM. Ikut PKM dari sekarang. Saya nggak tahu nih, kapan ada filteran, ada yang udah PKM apa belum, karena ini sudah menjadi syarat untuk mengikuti sempro deh kalau nggak salah. Seminar proposal apa sidang juga tugas akhir. Ini tuh harus wajib. Di UPN sudah mulai. Di fakultas sudah mulai cuman saya nggak tahu nih, belum ada yang memfilter apakah sini sudah ikut apa belum. Syaratnya gampang kok. Yang penting lolos sampai universitas aja. Nggak harus sampai Kemendikbud.
Enggak kok. Yang penting lolos di tingkat universitas aja. Orang lagi pula ini juga maksimal 5 orang. Ya, jadi banyak-banyakin aja. Bikin proposal yang bagus. Yang penting lolos universitas, aman. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Banyak ya tuntutannya ya. Masih zaman now. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Masalah KRS? Ya. Kemarin saya tanya nggak bisa, masih belum bisa. Harus TOEFL aja. TOEFL aja. Kemarin saya minta yang itu tuh yang ISMA tuh, yang ISMA. Kan udah ISMA nih, udah jelas gitu ya. TOEFL-nya pasti udah ini, nggak bisa juga. Jadi harus TOEFL. IELTS, IELTS belum. Tapi coba konfirmasi lagi aja sama orang UPT bahasa ya, supaya nanti dapat apa namanya padanan bahwa ini sesuai dengan yang diminta sama universitas. Ya, tahu kan UPT bahasa di mana? Jangan-jangan nggak tahu lagi UPT bahasa di mana? Pondok Labu. Pondok Labu sebelah mana? Pokoknya di Pondok Labu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Jangan bertanya kepada saya atau kepada Pak Ahmad. Tanya sama PA. Bukan PA. PA ya, pembimbing akademis. Terus teman-teman yang UKT tangguh, penangguhan UKT atau cicilan UKT, kabari PA-nya. Supaya apa? Supaya kalian bisa ikut KRS. Kalau nggak dibuka sama PA, itu kalian nggak bisa ikut KRS. Ya, ingetin terus sampai bosen, sampai PA-nya itu ya, sampai PA-nya ngambek nggak apa-apa. Ingetin bahwa saya penangguhan UKT atau saya ikut cicilan UKT atau saya ikut KJM, KJP ya, KJM salah, KIP salah ya, KIP ya itu apalah itulah yang beasiswa itu, ingetin terus PA-nya. Saya ikut ini supaya kalian bisa KRS-an dan bisa isi. Ya, ingetin terus PA-nya. Nggak ada lagi yang nanya, bener ya? Nggak ada lagi yang nanya, Bu, saya mau nanya KRS-an. Ya, saya nggak akan jawab. Ya, nggak ada lagi nih. Ayo diomongin, mumpung lagi di sini nih, lagi sosialisasi. Buat temennya yang nggak datang, biarin aja. Saya nggak akan jawab. Ayo, ada lagi yang unek-unek. Susah nggak sih, Bu, atau gimana cara KRS-an? Udah tahu belum? Saya juga nggak tahu. Masuk siakat yang pasti. Nanti muncul kode-kode ya, muncul kode-kode ini, muncul mata kuliah ini. Nah, kok nggak bisa? Hang, Mas. Nah, nanti kalian ambil mata kuliah ini. Ya, ambil mata kuliah ini. Monggo Bu. Nanti kalian ambil mata kuliah ini ya. Dasar elektronika, dasar nggak akan ada. Ya. Terus matematika teknik 2, material nggak akan ada. Praktikum elektronika, praktikum RL nggak ada. Praktikum sistem kendali, probabilitas, dan statistika. Kelasnya ini semua ABC. Ya, semua ABC. Semua ABC tinggal dipilih. Nanti kalau misalkan, jadi nanti itu saling kayak apa? Domino efek ya. Kalau ambil dasar elektronika A, nanti pasti akan dapat misal nih ya, matematika teknik B atau C. Biasanya seperti itu. Karena itu disesuaikan dengan jadwalnya. Karena biasanya supaya memudahkan, biasanya adalah misal nih, dasar elektronika itu 1 hari, kelas A, B, C, mulainya jam berapa? Jam 8, terus nanti mulai lagi jam 11, terus mulai lagi jam 1. Kayak gitu ya, kayak biasanya ya. Kayak gitu biasanya ya. Terus nanti ada lagi matematika teknik, itu besoknya misalkan. Hari Rabu, kelas A, B, C juga sama. Mulainya jam 8, jam 11, terus jam 1 misalkan. Kayak gitu. Itu nanti domino efek. Ya, jadi ketika
ambil yang A, berarti nggak mungkin yang A lagi. Bisa aja kayak gitu. Kecuali kalau beda hari. Ya. Kecuali kalau, nah, biasanya yang kalian akan agak bingung adalah ketika mengambil MKWU. Jadi disesuaikan. Oh, ternyata utamakan yang ini dulu ya. Mata kuliah elektro dulu ya. Utamakan ini dulu ketika mau sisa yang 6 SKS, ambil MKWU yang tersedia yang tidak akan bentrok dengan jadwal kalian kuliah waktu kuliah elektro. Ternyata saya bisanya cuma ngambil, misal ya, cuma bisa ngambil agama. Ya udah, wayahna ambil agama aja. Saya cuma bisa ngambil agama sama robotika. Ya udah, ambil aja itu. Ya. Supaya apa? Supaya kalian aman, tentram, damai, sentosa ketika melaksanakan semester 3. Tadi yang saya bilang, selai, ya, selai. Oke? Kalau misalkan mau kekeh, sok aja, nanti pasti bermasalah. Benar. Ibu bilang ya, apa namanya? Biasanya nanti akan bermasalah ketika pemilihan kelasnya. Nanti ternyata terlempar. Ternyata MKWU-nya di Pondok Labu. Nangis deh. Ya. Kalau untuk MKWU, selama itu di FT, pasti nanti dosennya MKWU akan datang kemari ya. Dosennya akan datang kemari. Jadi kalian nggak perlu ke Pondok Labu. Kecuali kalau misalkan dosennya, saya berhalangan hadir bisa ke Limo, berarti kita kuliah di Pondok Labu, kecuali kayak gitu ya. Tapi kalau yang agama, biasanya kalau yang agama, kalau misalkan sedikit, biasanya digabungkan di universitas. Biasanya kayak gitu. Oke, atau enggak nanti tanya deh sama kakak tingkat yang sudah ambil agama. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ketika KRS, kalau nggak salah ingat, KRS dibuka itu mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, kalau misalkan belum dibuka, sabar ya, dosennya juga baru bangun. Jam 7 kalian boleh bisa langsung milih mata kuliah. Tapi sebelumnya ingetin, Bu, saya dapat beasiswa, atau Bu, saya ikut penangguhan UKT. Ingetin malamnya gitu ya, 1 hari sebelumnya, jangan 1 minggu sebelumnya, pasti lupa nanti dosennya. Ya, ingetin pas hari -1, H-1. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Semester 3 tentang KRS itu tadi ya. Itu nanti pasti akan ada efek domino ketika kalian memilih suatu kelas. Jadi kalau misalkan mau nih barengan, kontak-kontakan temennya. Kita sama-sama ambil kelas B ya, atau kita sama-sama ambil kelas C, monggo silakan. Ya. Tapi saya tekankan semua dosen dan yang mengajar pun, mana tadi? Yang mengajar ini dasar elektronika A, B, dan C sama dosennya. Itu lagi, jadi nggak akan bisa, kalian tidak akan bisa lari dari dosen itu ya. Sama, tetap aja dia gitu ya. Yang ngajar matematika teknik 2, ya udah mau kelas A, mau kelas B, kelas C, ya dia. Jadi mau di kelas A, mau kelas B, saya mau nggak mau di kelas A, soalnya dosennya si ini, nggak akan bisa, sama. Ya, mau A, mau B, mau C, sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, fisika optik diambil. Kalau enggak, nanti kalian kurang, nggak bisa lulus. Ambil sekarang, jangan nanti. Kalau fisika optik yang sekarang, nih, kalian janjian dulu, ambil. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan saya benar, ambilnya yang kelas. Ya, kalau ambil kelas ABC nanti kalian bareng sama anak 2024. Ya. Kalau ambil fisika optik, ambil yang kelas ini, DEF. Kalau ambil yang ABC, bareng sama yang 2024. Tapi kalau misalkan mau TP-TP di 2024, ya nggak apa-apa. Ambil aja ABC. Ya, ambil itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Deg-degan nggak sih KRS-an pertama? Oke, nggak ada? Sip? Sip ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak tentang KRS? Cukup?
Jangan ada lagi pertanyaan ke WA ya. Jangan lagi ada pertanyaan ke WA. Bu, nilai saya belum keluar, awas ya. Nggak akan saya jawab. Udah ya? Fix? Nah, oke. Kita sekarang eh, ngobrol santai. Jadi gini, tadi apa namanya? Menyambung ya tadi, Bu, nggak ada komunikasi sama dosen. Nah, ini mau nggak mau harus ada teman kalian yang dijadikan tumbal untuk jadi ketua kelas. Satu aja, nggak apa-apa. Satu aja. Satu aja. Kalaupun misalkan nggak ada yang mau, siapa aja, gitu ya, siapa aja, satu orang menawarkan diri, volunteer, itu harus menghubungi dosen. Jujur, saya selama ngajar di semester 1 kemarin nggak ada yang hubungin saya. Bu, hari ini jadi kuliah apa enggak? Itu nggak ada. Ya, saya juga ngapain? Yang butuh siapa? Gitu ya. Karena apa? Karena kalian sekarang sudah mahasiswa, sudah waktunya kalian berkomunikasi dengan baik. Ini saya kemarin sudah dapat bisikan dari pengguna lulusan generasi sekarang itu untuk komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan dosen terutama itu kurang baik. Ya, ini yang harus kalian bangun. Kenapa? Karena ini akan berguna untuk kalian pada saat bekerja. Kalau kalian nggak bisa ngomong sama teman, gimana nanti kalian bisa bekerja? Kecuali kalau kalian memang mau niatnya berwirausaha. Beda ya. Kalau berwirausaha kan sendiri ya, nggak butuh orang lain. Tapi ketika kalian ingin masuk ke dalam suatu perusahaan, berarti kalian harus mau nggak mau. Saya introvert harus dikalahkan. Ya, harus. Nggak bisa enggak. Kenapa? Kalian ketika masuk ke dalam suatu perusahaan, mau nggak mau harus bekerja sama. Itu kunci kalian supaya cepat bisa naik jabatan. Bukan orang dalam aja, ya. Bukan jalur bapak juga, ya. Sekarang harus mulai. Mulai dari mana? Komunikasi. Minimal latihan sama temen dulu. Ucapkan yang baik. Jangan tiba-tiba gini, ada nih satu mahasiswa. Saya nggak sebut siapa namanya, siapa angkatannya. Tiba-tiba, Bu, hari ini jadi ujian nggak? Atau, Bu, saya mau UTS susulan. Nggak ngomong Assalamualaikum, nggak ngomong mata kuliahnya apa, nggak ngomong angkatan berapa, emang saya ngajar cuma 2023. Mahasiswa saya banyak ya, bukannya saya sombong ya, tapi maksudnya saya mengajar nggak hanya di kelas kalian aja, ada A, B, C ya, contohnya tadi ya, itu ya, ucapkan minimal kalau nggak mau salam nggak apa-apa, tapi minimal kasih tahu nama saya, misal nih, nama saya Agis dari kelas C mata kuliah dasar telekomunikasi. Informatif kan? Baru nanya, saya mau nanya Bu, saya bisa UTS susulan atau tidak? Seperti itu. Atau misalkan Ibu jadi ngajar nggak hari ini? Atau Ibu lagi ada kegiatan luar? Atau Bapak ada kegiatan luar? Minimal itu. Informatif, walaupun tidak baku, nggak masalah, tapi informatif. Jadi pas ketika baca, oh anak angkatan 2023 mau nanyain kuliah tentang ini, yang kelas ini. Langsung dosennya connect. Oh biasanya yang hari Rabu jam 1. Itu ya. Karena dosen kita kan nggak cuma ngajar satu mata kuliah nih. Banyak nih. Jamnya juga beda-beda. Ya, itu masalah komunikasi. Oke. Kalau misal nih, misal bukan tentang mata kuliah, nggak apa-apa boleh. Tapi ngomong juga, Bu, nama saya adalah Agis misal. Angkatan 23. Angkatan 23 aja. Nggak masalah. Nggak harus sampai NIM-nya 23, 10, 314, bla 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 gitu. Nggak perlu, nggak apa-apa. Saya mau nanya tentang PKM. Jadi dosennya langsung, oh ini angkatan 23, berarti dia sekarang mau masuk semester 3. Berarti saya harus mengarahkan yang mana. Paham dosennya kok. Jangan langsung tiba-tiba langsung, Bu, ada di kampus nggak? Ya kamu ke kampus apa enggak? Ya, jangan sekali. Tolong, sekarang karena kalian sudah mahasiswa, tolong ubah komunikasinya dengan apa namanya dengan dosen
Kita nggak harus hormat gitu, nggak harus salim ketemu, nggak apa-apa. Tapi ketika menyampaikan sesuatu, tolong yang informatif, ya, informatif, yang sopan, gitu ya. Terus, jadi ketika mau bicara enak, tektokan itu enak. Itu yang akan kalian bangun sampai nanti kalian akan bekerja, gitu ya. Oke, mulai dirubah ya. Kenapa? Kalian sekarang sudah jadi kakak tingkat. Tolong berikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Gini loh cara berhubungan dengan dosen. Gini loh berhubungan dengan kakak tingkat. Tolong. Sama kakak tingkat aja. Ush. Ya, ush. Sama dosen, sleo. Sama dosen, aduh, Pak Ahmad nih. Langsung dihindari. Oh, sama adik tingkat aja. Bang. Ya, kita nggak harus salim gitu, nggak. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak ngajar Pak, aman, udah, nggak apa-apa. Tapi tadi kalau misalkan menghubungi apa namanya eh, informatif, yang pasti adalah informatif. Kadang nih dosen namanya sama, namanya misalkan Rini, ada Rini di 23, ada Rini di 24, ada Rini di 20. Bingung nggak? Ini Rini yang mana? Gitu kan? Kadang-kadang dosen itu nggak inget nama, ingetnya wajah. Oh, yang 23, oh yang 20. Kayak gitu. Ya. Jadi informatif. Itu satu. Kedua, sekarang sudah mulai yang namanya teknologi. Kalian mau nggak mau harus sering-sering, nggak selamanya dosen itu mengasih apa namanya ngasih ilmu itu eh, apa namanya seadanya, bukan seadanya sih, maksudnya agak terbatas. Sekarang kalian sudah harus mulai melek teknologi, harus tahu yang namanya chat GPT, ya. Nggak apa-apa, mau buka chat GPT nggak apa-apa, tapi jangan copy paste dari chat GPT, ya. Jangan copy paste dengan dari chat GPT. Misalkan nih materi tentang tenaga listrik, wah nggak paham nih, buka di chat GPT. Dari chat GPT baru masuk ke Google, baru nanti keluar apa materinya. Saya bukannya nggak boleh ya, tapi justru biar apa? Biar kalian nggak cuma taunya yang ada di Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta. Karena apa? Ketika kalian bekerja, kalian harus punya ilmu yang seluas mungkin. Kita punya kemampuan yang terbatas. Ketika kalian yang terbatas terus merasa cukup-cukup aja, itu nanti saya takutnya tidak bisa berkembang di dunia nanti ya, di dunia yang lain gitu ya, maksudnya bukan di dunia kampus gitu, bukan dunia lain yang itu ya. Oke, jadi yang pertama adalah komunikasi informatif ya. Tadi setiap nanti ada mata kuliah ini tunjuk satu orang atau misalkan satu angkatan pun nggak masalah. Tapi nanti pasti ada yang bilang, tolong kasih tahu kelas yang lainnya. Ya, kasih tahu teman yang lainnya. Nah, ketika satu orang yang menjadi volunteer atau menjadikan tumbal, tolong kasih tahu temannya. Temannya juga harus mau dikasih tahu. Temannya juga, misalkan kalian pasti punya dong, grup angkatan punya dong. Yang nggak ada dosennya punya dong. Ya kan? Nah, semua informasi ada di situ. Kenapa? Mau dibaca nggak dibaca, ada yang baca, ada yang ngingetin. Ya, ada yang ngingetin. Misal, oh hari ini Bu Fajar lagi dinas luar, berarti mata kuliahnya nggak ada semuanya. Enak ya? Jadi semua di broadcast di satu WA group, semua tahu. Itu akan lebih enak ya. Oh hari ini Bu Fajar mau adain kuis. Wah, semua tahu. Berarti hari ini mata kuliah ini akan ada kuis. Kayak gitu. Ya? Oke? Paham ya?
Ada lagi yang mau ngasih tahu nggak? Ada yang mau ngasih unek-unek nggak? Mau ngeritik saya juga nggak apa-apa, Bu. Ibu jangan galak-galak atau Ibu kasih nilai jangan jahat-jahat. Misalkan, Bu, mendingan besok ngajarnya Ibu pakai video. Nah, boleh. Silakan. Tadi saya udah bilang ya, boleh pakai chat GPT. Tapi jangan copy paste. Oke? Harus dibaca dulu. Nggak semua chat GPT itu benar loh ya. Nggak semua Gemini itu benar. Nggak semua yang ada di Google itu benar. Oke? Ada lagi, sok. Mumpung masih ini, habis dari sini kalian keluar nggak ada ya. Nggak ada tanya-tanya, nggak ada. Nggak ada. Ada lagi? Fisika optik jangan lupa diambil ya. Sebagai pengganti dastel dan juga material teknik elektro. Nggak ada? Cukup? Benar ya? Udah siap hari Selasa ya? 13 Agustus buat TRS. Jadi jangan lupa tanggal 12 kalian ingetin PA-nya untuk Bu, saya ikut yang penangguhan UKT atau ikut beasiswa. Ya, jangan lupa. Oke, nggak ada, bener ya? Habis dari sini temennya yang nggak ada, boleh kasih tahu. Informasi jangan berhenti di kalian. Ya, kasihan temennya nanti yang nggak bisa hadir. Oke, siap? Terima kasih semuanya. Agak berlebih ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Apa? Ya, dari jam 6 pagi. Dibuka jam 6. Oh, enggak, langsung aja. Hajar bleh. Ya. Makanya tadi saya bilang kan, koneksinya harus stabil. Kalau misalkan ternyata masih loading, sabar. Biasanya loading kan. Kenapa? Karena satu fakultas lagi ngehit UPN. Ya. Oke, monggo. Soalnya ganti kakak tingkat dua-dua. Ya. Ya. Monggo. Ya.